Oke, setelah kita selesai dalam memahami terkait dengan berbagai macam fungsi dari organ liver, kemudian juga catatan-catatan khusus terkait organ liver, kita masuk kepada organ yang selanjutnya, yaitu adalah organ paru-paru. Paru-paru di dalam TCM. Nah, paru-paru ini disebut juga sebagai organ menteri, karena menteri ini kan membantu raja, membantu jantung. Nanti paru-paru itu ada fungsi yang untuk membantu jantung di dalam menyebarkan darah atau mendorong, ya, memompa darah. Ya, itu kan fungsinya jantung, yaitu dibantu oleh paru-paru. Nah, maka dia disebut juga organ menteri. Kalau liver jenderal, paru-paru menteri, rajanya adalah jantung, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam fungsi dari paru-paru yang pertama, yaitu paru-paru mengatur qi, energi, dan juga pernapasan. Paru-paru mengatur qi, energi, dan juga pernapasan. Nah, kenapa? Kita masuk dulu ke pemahaman yang sederhana, yaitu ada namanya qi bersih dan qi kotor di dalam proses pernapasan. Ketika kita menarik napas, itu adalah kita menarik qi bersih, energi bersih dari udara, dari oksigen. Kemudian kita mengeluarkan qi kotor, udara yang kotor, ya, karbon dioksida, seperti itu. Maka ketika dalam pernapasan yang dilakukan oleh paru-paru terjadi menghirup atau memasukkan qi bersih ke dalam tubuh, kemudian akan mengeluarkan qi yang kotor, seperti itu. Nah, maka disebutkan paru-paru itu mengatur qi dan juga pernapasan. Dan seluruh tubuh kita kan membutuhkan oksigen, sehingga oksigen ini kan nanti, atau udara, ya, kalau dalam TCM udara ini itu kan nanti dicampur ke dalam qi makanan, kemudian ke dalam bentuk darahnya, ya, seperti itu. Jadi kan ada qi makanan dari limpa, kemudian dicampur, dikirim ke paru-paru, ditambahkan udara. Nah, ini namanya qi pengumpul. Kemudian nanti akan dikirim ke jantung, di jantung dijadikan sebagai darah. Maka di dalam darah ada yang namanya qi makanan, saripati makanan, dan ada energi udara di situ, ada oksigennya. Nah, berarti isinya darah seperti itu. Dan ada juga sumbangan dari esensi dari ginjal. Nanti juga dicampur dengan zalir yang mengencerkan, zalir atau cairan. Nah, inilah yang merupakan penjelasan dari paru-paru mengatur qi dan pernapasan. Paru-paru punya suatu fungsi di dalam mengatur qi dan juga mengatur pernapasan. Qi dan pernapasan saling terkait. Maka paru-paru di sekitar paru-paru, yaitu di rongga dada, di wilayah dada, itu disebut sebagai lautan qi atas. Kita catat, ya, dada itu disebut sebagai lautan qi atas. Kalau yang bawah itu adalah di bawah pusar. Nah, maka lautan qi atas itu di dada. Ya, di sini penuh dengan qi, penuh dengan energi. Yang bawah yaitu di bawah pusar. Di situ ada berbagai titik ren di situ, terutama ren 6. Maka kalau ada orang yang energi atau qi-nya sangat lemah, biasanya dimoksa atau dipanasi di titik ren 6. Itu untuk merangsang energi di bawah pusar, untuk menyebar ke seluruh tubuh, jadi fit lagi, kuat lagi, qi-nya bangkit lagi. Nah,
Maka ketika seseorang melatih yang namanya olahraga pernapasan, meditasi pernapasan, ataupun olah-olah napas berbagai macam teknik, itu akan difokuskan ke pernapasan dada, karena itu adalah lautan qi bagian atas. Tetapi juga akan menggunakan pernapasan perut, yang fokusnya adalah di bawah pusar, untuk merangsang energi atau qi yang ada di lautan qi di bawah pusar. Ya. Ada dua lautan qi di dalam tubuh kita, atas dan juga bawah, seperti itu. Nah, kemudian yang kemudian mengatur qi juga, karena qi ini nanti akan disebarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh jaringan, ya, dan ke seluruh organ-organ untuk membantu fungsinya, ya, karena tadi seluruh bagian tubuh kan membutuhkan udara atau membutuhkan oksigen. Nah, kemudian qi pengumpul, ya, qi pengumpul ini kan campuran dari qi makanan yang dicampur udara, qi pengumpul. Ini dia adanya di dada, maka disebut dada itu lautan qi atas, ya. Kemudian fungsinya adalah untuk membantu tugas dari paru-paru dan jantung. Untuk apa? Untuk mendorong sirkulasi, artinya adalah menyebarkan energi atau qi dan darah ke seluruh bagian-bagian tubuh yang memang mereka itu membutuhkan nutrisi, ya. Semua bagian tubuh membutuhkan nutrisi, membutuhkan darah, membutuhkan oksigen untuk tetap hidup, untuk tetap mengerjakan tugas-tugasnya. Dan kemudian ketika energi, kita mungkin hapus ya karena terlalu penuh. Nah, si pengumpul ini juga mendorong sirkulasi ke seluruh tubuh, terutama kalau si pengumpul kan bagian atas, ya, karena dia lautan qi atas, dia fokusnya adalah ke tangan, meskipun juga sampai ke kaki, tapi fokusnya ke tangan. Mendorong sirkulasi apa? Udara dan juga darah, kemudian zalir, supaya bisa sampai ke bagian tangan. Nah, kalau ketika paru-paru lemah atau jantung lemah, kemudian qi pengumpul lemah, bisa-bisa tangan ini dingin, tangan dingin. Ketika paru lemah, paru, jantung, dan qi pengumpul mereka ini lemah, maka tangan akan dingin. Ya, alasannya kenapa, ya? Karena tidak mampu mendorong atau menjaga sirkulasi yang baik, ya, untuk memberikan nutrisi sampai ke tangan. Ya, maka orang yang tangannya sering dingin, padahal kondisi cuaca itu tidak dingin, biasa-biasa saja, patut dicurigai apakah ada masalah di paru-paru, jantung, atau qi pengumpul, ya, seperti itu. Kemudian juga akan sering lelah, orangnya itu akan mudah lelah. Orang yang sakit paru, orang yang sakit jantung, orang yang lemah qi pengumpulnya, dia itu, maaf salah tulis, akan mudah lelah orangnya. Energinya itu minim karena lautan qi atasnya itu lemah, seperti itu. Kemudian suaranya juga akan lemah, suaranya tidak bisa keras, ya, seperti orang yang sakit paru-paru, sakit jantung itu tidak bisa ngomong secara keras, lantang, seperti itu. Kemudian juga bisa juga jadi sesak napas, karena ada kelemahan atau ada sumbatan di wilayah dada, seperti itu. Paru-paru, jantung lemah, qi pengumpul lemah, sesak napas jadinya, karena tidak mau menjalankan siklus pernapasan yang normal. Atau ketika mereka ada sumbatan, mereka ada satu gangguan, ya sama akan sesak napas karena terhalang dalam melakukan pernapasan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian paru-paru, ya, kita kembali ke paru-paru. Paru-paru ini dia itu dianggap, ya, ini penting, sebagai penghubung dunia luar dan tubuh.
Nah, seperti itu. Karena apa? Karena dia berhubungan dengan udara yang masuk dan keluar setiap waktu. Ya, maksudnya dunia luar kan lingkungan kita ya, udara yang kita hirup itu kan berasal dari lingkungan sekitar kita dan masuk ke tubuh kita. Maka paru-paru disebut sebagai penghubung dunia luar dengan tubuh. Maka dianggap juga sebagai organ paling luar, organ terluar. Bukan karena organnya di luar, tetapi berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan luar tubuh. Seperti itu. Nah, maka karena sebab itu, paru-paru ini juga termasuk organ yang rapuh. Nah, rapuh di sini maksudnya adalah mudah diserang oleh faktor penyebab penyakit luar. Rapuh atau lembut, rentan diserang panas, diserang angin, diserang dingin. Dingin jadi batuk-batuk. Iklim panas juga bisa jadi batuk-batuk. Kemudian kena di cuaca atau iklim yang lembab juga jadi sesak napas dan lain sebagainya. Mudah sekali diserang, nanti jadi pilek, nanti jadi flu, kemudian jadi batuk, jadi sesak napas ketika ada faktor penyebab penyakit luar ya, terutama dari iklim-iklim yang menyerang ke dalam tubuh. Nanti akan berhadapan langsung dengan organ paru-paru. Maka dia disebut organ yang rapuh dan organ terluar, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu. Kalau ada yang belum jelas, ini masih awal ya, kalau ada yang masih belum jelas, kita diskusikan di kolom komentar atau bisa melalui kontak yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.